Inilah bagaimana BTS membantu seorang penggemar menerima identitas budayanya dengan pesan ini. BTS punya dampak luar biasa pada orang-orang di seluruh dunia. Bagi banyak orang, mereka telah menjadi representasi yang hilang yang dibutuhkan. Seorang pria Korea Amerika merenungkan bagaimana kelompok itu membantunya menemukan jembatan antara identitas Korea dan Amerikanya. John Lee sebelumnya telah berbagi cintanya pada BTS, tapi dia tidak selalu menganggap mereka begitu penting. Dia pertama kali mendengar tentang grup tersebut ketika mereka muncul di Billboard Music Award 2017. Tetapi penulis ESPN awalnya tidak terlalu memikirkan kesuksesan mereka di Amerika Serikat. Kemudian dia mendengar tentang kampanye Love Myself, BTS dan UNICEF, tapi berpikir semuanya terdengar seperti dekorasi rumah klise yang bertuliskan Life, Love, Love. Titik balik untuk John Lee adalah ketika BTS mulai Saturday Night Live untuk membawakan Boy With Luv pada tahun 2019. Dia terpesona bagaimana mereka berbicara dalam bahasa Korea kepada penggemar asing dan bagaimana mereka meruntuhkan norma budaya di Korea tentang kesehatan mental. Mereka mematahkan stereotip dengan cara yang belum pernah dilihat John Lee sebelumnya. John Lee lahir di Korea Selatan tetapi pindah ke Amerika Serikat ketika dia baru berusia 2 bulan. Keluarganya tinggal di Amerika Serikat setelah memutuskan bahwa mereka akan memiliki lebih banyak peluang, tapi itu tidak selalu mudah baginya. Saat dia mencoba memahami identitasnya sebagai orang Korea Amerika, dia gagal. Aku berjuang untuk menemukan panutan yang dapat membantuku menemukan tempatku sebagai orang Amerika dan seorang pria, kata John Lee. Dia melihat ke budaya pop Amerika dan olahraga untuk representasi, tetapi bahkan ini tidak memberinya apa yang dia butuhkan. Tidak sampai BTS. John Lee menghadiri Permission to Dance on Stage di SoFi Stadium pada November 2021 dan kagum dengan skala dan keragamannya. Saat dia melihat representasi yang dia rasa dia butuhkan sebagai seorang anak, John Lee menyadari bahwa itu tidak akan pernah cukup. Sebaliknya, dia perlu mendengarkan ungkapan yang dia miliki, pernah dianggap sebagai dekorasi rumah yang norak. Dia perlu mencintai dirinya sendiri. Air mata mengalir di wajahku saat aku melihat 7 pria seusiaku bernyanyi dalam bahasa Korea di depan penonton yang terjual habis di Los Angeles baru-baru ini. Di lautan tongkat cahaya biru yang berkedip, BTS menyanyikan lagu hit mereka Spring Day, sementara kerumunan 50.000 orang dari segala usia, ras, dan warna rambut meneriaki setiap kata yang mengikuti lirik di belakang band. Kata John Lee. Yang kedua, inilah yang benar-benar membedakan BTS menurut tablo Epic High. Sepertinya tablo Epic High menghormati BTS sama seperti BTS menghormatinya. Tablo baru-baru ini melakukan wawancara dengan Teen Vogue. Selama wawancara, dia membahas rilisan terbaru grup tersebut, Epic High Is Here Part 2, dan penampilan mereka yang akan datang di Coachella Valley Music dan Art Festival. Dia membahas lagu Super Rare dan permainan kata yang dia masukkan dalam syairnya. Dalam syair tersebut, ia berbicara kepada sesama musisi dan mendesak mereka untuk membuat musik untuk emosi yang sebenarnya daripada membuat musik semata-mata untuk streaming. Dia berkata, kamu dapat punya 3 pandangan, tapi kalau kamu dapat mempengaruhi kehidupan 3 orang yang mendengarkannya, kamu telah melakukan pekerjaanmu. Tablo juga mengakui bahwa ada artis yang mampu meraih sukses besar sambil tetap menggunakan musiknya untuk menyampaikan emosinya seperti BTS. Tapi ada grup tertentu yang bisa menjadi keduanya dan itu cukup mengagumkan. Kamu punya grup seperti BTS yang punya angka luar biasa ini, tapi mereka juga benar-benar mempengaruhi orang-orang dengan konten mereka yang sebenarnya. Mereka mempengaruhi mereka secara emosional, tapi kemudian pasti ada artis yang terpaku pada uang dan ketenaran tidak benar-benar melakukan semua yang mereka bisa, kata Tablo. Kata-kata Tablo memperjelas betapa istimewanya dia menganggap anggota BTS sebagai artis. Fakta bahwa mereka dapat membuat musik mereka diputar jutaan kali dan menjual jutaan rekaman sambil tetap setia pada diri mereka sendiri benar-benar mengesankan. Mengingat anggota BTS telah berbicara tentang seberapa besar Epic High telah mempengaruhi mereka, kita yakin mereka menganggap kata-katanya adalah suatu kehormatan besar. Yang ketiga, Jin membuktikan dia bisa melakukan segalanya dalam pelajaran memasaknya dengan Chef Yeonbok. Aman untuk mengatakan kalau Jin pasti berada di dekade daftar teratas dalam hal idola yang dapat melakukan semuanya. Dia tidak hanya bisa menyanyi dan menari dengan sempurna, tapi dia juga punya visual tingkat atas, worldwide handsome, dan merupakan aktor terlatih. Aman juga untuk mengatakan kalau Jin dapat melakukan semuanya.
Ya, sepertinya Jin telah menambahkan keterampilan lain ke pancinya yang sudah besar dengan bantuan chef terbaiknya Leonbok. Sejak keduanya bertemu di Please Take Care of My Refrigerator pada tahun 2017, mereka telah mengukuhkan status mereka sebagai teman sejati. Sejak itu, mereka telah berbagi foto termasuk perjalanan untuk makan bersama. Dan chef Leonbok bahkan mengucapkan selamat ulang tahun pada Jin di akun Instagram miliknya. Nah, sepertinya keduanya telah bersatu kembali dan bersenang-senang dengan sesuatu yang Chef Leonbok ketahui dengan memasak. Pada 16 Februari, Chef Leonbok membagikan beberapa foto dirinya dan Jin sedang belajar memasak. Dalam postingan tersebut, Chef menjelaskan bahwa dia telah mengajari Jin cara membuat sup ikan pedas. Menurut keterangan, Chef Leonbok tidak bisa berhenti memuji kemampuan Jin, menjelaskan bahwa dibuat dengan sangat baik dan lezat. Dari ekspresi bersemangat di wajahnya saat Jin sedang memasak itu pasti enak. Tapi Jin menjadi seperti boyfriend goals dengan keterampilan memasaknya. Bahkan satu-satunya hal yang membuat ARMY jatuh cinta itu adalah visualnya. Segera setelah gambar dibagikan, frasa his hair mulai menjadi tren karena para penggemar tidak dapat melupakan visual Jin. Worldwide handsome dengan t-shirt putih besar dan rambut panjang, tentu saja ini bukan pertama kalinya Jin memamerkan visual dan kemampuan memasaknya. Terlepas dari protesnya bahwa dia bukan koki terbaik di BTS, tidak dapat disangkal kalau dia terlihat sebagai salah satu yang terbaik di seluruh grup. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat ARMY terkesan dengan keterampilan dan kemampuannya untuk terlihat luar biasa saat melakukannya. Tidak akan diragukan bahwa Jin memancarkan aura pacar yang murni dengan visual dan keterampilan dalam foto-foto ini. Mudah-mudahan ketika para anggota bertemu lagi, Jin bisa memasak hidangan spesial terbarunya untuk mereka. Di sisi lain, Jin memberi J-Hope hadiah ulang tahun paling aneh. Berkat Jin, perayaan ulang tahun telah dimulai lebih awal untuk J-Hope. Jin tidak hanya memberi J-Hope pesta ulang tahun pertamanya beberapa hari sebelumnya, dia juga memberinya beberapa hadiah ulang tahun yang benar-benar gayanya. Pertama dengan gaya khas pemimpin strawberry dan memberi J-Hope beberapa buah yang lezat. Aku mencintaimu, Jin Hyung, tulis J-Hope. Memamerkan pernak-pernik di Instagram story-nya, J-Hope kemudian mengungkapkan kue ulang tahun yang Jin dapatkan dari Billy Angel Cake Company. Lebih cepat dari siapapun, berbeda dari yang lain, kata J-Hope. Ini bukan sembarang kue, Variety Pack menyajikan banyak rasa yang berbeda dan dijual seharga $57 dan ia sudah terjual habis. Terakhir, hadiah paling lucu di semuanya juga yang paling tak terduga, sikat toilet emas. Tidak perlu repot membersihkan toilet, kata J-Hope. Potongan kolektor unik dari Alessi berada di sisi yang mahal, harganya lebih dari beberapa ratus dolar dan bervariasi tergantung di mana itu dibeli. Untuk melengkapi rangkaian hadiah dari Jin, J-Hope mengunggah apa yang tampak seperti tangkapan layar saat dia membuka hadiah Jin dengan filter beruang yang hanya menambah kekacauan. Jin pasti yang pertama dalam hal perayaan ulang tahun J-Hope bahkan sebelum dimulai. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.